By the way, sekarang jam 1 malam, guys. Apa perasaanku aja ya? Tadi aku kayak melihat ada orang duduk di sini. Oke, ini aku sudah hampir masuk ke semua kamar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada TV-nya nih. Kenapa TV nggak diambilin? Ya, hotel ini tuh dimiliki oleh salah satu artis sekaligus pemain band. Dia adalah seorang drummer. Dengan itu serasa kayak langsung kaget gitu, jadi wajar lah ya. Di sini aku sekarang berada di satu kamar dan jadi sekarang ini aku berada di salah satu hotel sekaligus bekas kos-kosan yang ada di kota Medan yang udah lama cukup terbengkalai, dengan satu kisahnya seorang wanita asal kota Bandung yang dirampok dan dibunuh di kamarnya sendiri. Jadi bangunan ini tuh udah dibangun pada tahun 2014. Nah, semenjak dari tahun 2014 itu belum ada nih hotel-hotel yang ada di kota Medan yang besar dan cukup elit lah ya. Dan semenjak hotel ini ada, timbul dan muncullah hotel-hotel lainnya sebagai saingan dari hotel-hotel ini. Nah, jadi pada saat itu semenjak ini maju, semenjak ini jalan dan banyaknya saingan yang mengharuskan sedikit banyaknya berkurang tamu-tamunya, dan akhirnya hotel ini mengambil tindakan mengalihfungsikan sebagai kos-kosan. Ya maklum aja lah ya, karena pada saat itu, apalagi sampai sekarang sih ya, Medan ini sendiri bukan tempatnya wisatawan untuk menginap. Kalau datang ke kota Medan mau kemana selain ke Danau Toba ya kan, selain ke Brastagi, selain ke Bukit Lawang, apalagi di kota Medan ya paling sekedar hanya untuk menginap satu hari, setelah itu pergi lagi for business. Dan di sisi lain, di kamar inilah seorang wanita yang bernama Putri itu terbujur kaku dengan tangan terikat dan mulut terikat, kaki juga terikat, dan tergeletak di sini sudah tidak bernyawa akibat dari 10 perampok yang menggasak kos-kosan ini, yang mengambil semua barang-barang dari kos-kosan ini. Karena pada saat itu 2019 COVID ya, jadi mereka orang-orang yang ngekos di sini itu semuanya pulang, tapi cuman si Putri inilah yang tidak pulang karena dia lockdown. Jadi dia nggak sempat pulang. Ternyata pada saat itu naas 10 perampok ini datang dan lalu melakukan pelecehan terhadap Putri dan sehingga sampai membunuhnya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksplor tanpa hantu. Jumpa lagi sama ku anak Medan yang suka melalang buana sampai ke kota kalian. Jadi sekarang aku sudah ada di kota Medan nih. Nah, seperti yang ku katakan tadi, sedikit cerita di pembukaan video. Jadi inilah dia salah satu hotel yang cukup terlama yang ada di kota Medan. Bahkan hotel ini tuh dimiliki oleh salah satu artis sekaligus pemain band. Dia adalah seorang drummer. Nah, tapi sayang sekali ya. Ya, beginilah kondisinya sekarang. Banyak barang-barang dari hotel ini tuh sudah dicuri. Banyak barang-barang dari hotel ini tuh sudah diambilin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ya, pada akhirnya, tapi tetap mereka harus ditanganin dan ditangkap oleh polisi. Di sini aku sekarang berada di satu kamar dan ya kalian lihat ini dia, beginilah kondisi kamarnya
Ya, jadi tahun 2014 hotel ini sudah ada sampai tahun 2019. Jadi kurang lama, kurun waktu 5 tahun ya beroperasi hotel ini, dan dia difungsikan sebagai kos-kosan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada kasur-kasurnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kelihatan ya dari furniturnya aja, ini furnitur lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, jadi dulu yang kebanyakan ngekos di sini adalah seorang perempuan, guys. Jadi mereka itu asalnya dari Bandung, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Nah, berikut pada saat lockdown COVID-19, mereka pulang masing-masing. Tapi hanya satu yang nggak pulang, yaitu seorang perempuan yang bernama Putri ini. Dan naasnya dia harus mengalami dengan tragis karena rampok yang menghampiri tempat ini. Dan di sini aku dapat satu cerita tentang kamar yang ada di depanku ini nih. Nah, jadi kamar ini katanya sesekali pernah muncul sosok wanita sedang sisiran sambil menghadap ke kaca dengan memegang rambutnya yang panjang dan sambil menyisirnya. Merinding sebadan badan. Nah, jadi dia sering sekali berdiri di sini sambil menyisir gitu nih katanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illallah. Wow. Ada gunting rumput ya. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, ini dia kamarnya, guys. Ya, kalian lihat sendiri ya. Jadi dulunya kamar ini dihuni anak-anak kos, tapi sekarang udah terbengkalai gini nih, karena udah nggak ada lagi yang mau ngekos di sini semenjak COVID. Apalagi ditambah lagi dengan satu cerita tentang seorang wanita yang menghuni kamar itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wah, kondisinya miris sekali ya. Wah, ini ada pembatas tembok di belakangnya. Oke, selanjutnya aku coba ke kamarnya Putri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kayak ada orang di sini barusan. Permisi. By the way, sekarang jam 1 malam, guys. Apa perasaanku aja ya? Tadi aku kayak melihat ada orang duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Permisi. Oke, next moment. Langsung aja kita masukin kamarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada beberapa barang-barang yang dulunya adalah barang peninggalan dari almarhumah ini ya. Ini mungkin seperti kayak apa, jam ya, atau hiasan dinding atau lampu tidur. Nah, di sini dia dengan kondisi tangan terikat di belakang, kaki terikat di sini, dan kepala menghadap ke sana. Jadi dia S gitu ya bentuknya. Nah, adapun lagi noda-noda yang masih berbekas di sini udah pernah dibersihin, tapi sering sekali masih muncul ini katanya. Ya, begitulah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya halal gaib. Bismillah, 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 bismillah. Sampai burung aja mati di sini. Tengok tuh, bangkai burung. Astagfirullahaladzim. Cukup mewah untuk sebuah hotel yang udah dibangun dari tahun 2014 dengan kapasitas kamar kurang lebih ini di bagian bawah ada sekitar 12-an, di bagian atas ada sekitar 17 katanya. Jadi wah, lumayan termasuk kategori hotel 5 star juga ya pada saat itu ya. Dan ini aku coba berlanjut lagi ke kamar lain. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wah, ini masih sedikit lengkap ini. Assalamualaikum ya Rizal Gaib. Masih ada AC-nya. Apa ini? Ke rambut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, ada celengan. Wah, berarti dulu anak-anak kos di sini tuh rajin nabung ya. Oh, ini apa ini? Oh, lemari. Bismillah. Oh, kamar mandi seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Jadi di kamar ini kurang lebih sedikit banyaknya adalah barang-barang yang dievakuasi dari kamar putri yang ditaruh di sini nih katanya. Karena pada saat itu sedang mengevakuasi jenazah, barang-barangnya itu lumayan berantakan gitu tuh. Jadi ada sedikitnya ya mungkin kayak bajunya, apanya lah ditaruh di sini semua ini. Nah, berikut juga ini ada seperti printernya. Oke. Oh, masih bagus lagi. Bismillah. Wah, tuh. Iya, anak-anak kos di sini tuh rajin nabung kayaknya nih. Iya. Tapi kenapa nggak diambil ya? Atau mungkin karena nggak ada isinya, atau mungkin udah dibuka? Hah? Iya. Jadi katanya perampok-perampok itu tuh hanya mengambil barang-barang berharga seperti emas, cincin, apapun itulah, berlian, HP, laptop, ya. Tapi banyak juga dong. Coba kalian pikirkan, di kamar bawah ini semua kosong, di kamar atas cuma kosong. Jadi cuma si putri ini yang tinggal di sini sendiri nih. Dan 10 perampok itu ngambil semua barang-barang yang ada di sini. Ngambil semua barang-barang dari setiap kamar-kamar yang ada di sini. Berikut juga dengan kamar putri sampai di kamar atas. Dan total kerugian dari semua yang diambil itu katanya hampir mencapai 1 M. Berarti banyak kali ya hartanya ya yang diambil ya. Oke, ini aku sudah hampir masuk ke semua kamar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada TV-nya nih. Kenapa TV nggak diambilin? Ya mungkin Allah. Suara apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Apa di situ? Alhamdulillah. Bismillah. 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 Apa ini? Horden. Wow, TV masih bagus lagi kelihatannya, tapi udah rusak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar, kaget aku. Bantal rupanya. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kukira tadi jelangkung ini. Sialan.
Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita di kamar ujung. Wow, masih ada tempat tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, cicak. Walah, kambing. Aku sebenarnya nggak takut, cumanya lagi hati mungilku ini kalau ngelihat sesuatu yang bergerak itu serasa kayak langsung kaget gitu, jadi wajar lah ya. Oke, next. Ini sekarang aku ada di kamar ujung ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kamar terakhir ya. Udah nggak ada lagi nih nomor-nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wih, apa itu rambut? Hah? Rambutnya? Oh iya, rambut. Mak, apa sih cewek itu pindah nyisir ke sini? Hah? Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Adakah sesuatu hal gaib yang menempati ruangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, show guys, jadi di sini mungkin aku hanya menjelajahi di bagian bawah aja ya, karena untuk di bagian atas jujur aja ini, jadi karena tadi aku barusan live TikTok ya, wah, serasa kakiku ini udah nggak sanggup lagi, badanku udah sakit semuanya. Ya kalian tahu sendiri lah ya, live TikTok itu berjam-jam. Sekali lagi itu pernah aku katakan di video yang lain sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dilihat lantai atas itu pun dia nggak sebagus ini ya. Jadi gambarannya lantai atas itu tuh hancur berantakan. Jadi setiap kamarnya itu udah hancur, setiap jendelanya itu udah jebol keluar. Jadi itu kelihatan luar-luarnya itu kelihatan semuanya, luar-luar dari sekitar daerah sini gitu sih. Jadi ya nggak begitu gimana-gimana lah ya. Tapi untuk di bagian bawah ini yang lebih menurutku eksklusif lah ya. Oke, so guys, terima kasih ya buat kalian semuanya yang sudah mau menemani aku di video ini. Ya maaf sekali kalau kurang panjang video ini. Sampai dimana kalian, alhamdulillah. Tuh rasanya kayak pengen duduk lama-lama dan sampai sambil tiduran ini. Ya, ya beginilah. Jadi seorang vlogger, jadi seorang konten kreator. Jadi harus disemangatin. Wah, udah jadi curhat nih nanti nih. Oke. Oh ya, by the way, terima kasih ya buat yang sudah mau support aku tipis-tipis lewat Sosiabus, lewat Saweria aku ya. Sekali lagi murah rezekimu, sehat badanmu, lancar selalu, amin ya Allah. Ya, aku ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Kode Peturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.